Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 tentang model pembelajaran berbasis masalah. Definisi pembelajaran berbasis masalah yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan masalah autentik dan kompleks sebagai langkah awal untuk mengajarkan berpikir tingkat tinggi serta kemampuan investigasi bagi peserta didik dengan menggunakan metode ilmiah. Karakteristiknya, pertanyaan atau masalah perangsang. Pertanyaan yang diberikan berupa masalah autentik, yaitu berupa isu-isu yang penting secara sosial dan sangat bermakna bagi peserta didik. Fokus interdisipliner. Maksudnya, walaupun fokus subjeknya hanya satu, akan tetapi solusi yang digunakan mungkin menggunakan berbagai macam disiplin ilmu yang lain. Investigasi autentik dalam menyelesaikan masalah tersebut peserta didik tidak dapat langsung menebak jawabannya, akan tetapi mereka hanya harus menggunakan prosedur ilmiah untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut. Kolaborasi dengan adanya kolaborasi ini peserta didik akan berdiskusi dengan temannya yang lain sehingga membuka peluang bertukar ide-ide baru yang akan sangat berguna dalam mempercepat dan mendapatkan solusi yang terbaik dan berkualitas. Selain itu, dengan kolaborasi peserta didik dapat meningkatkan keterampilan sosial, produksi artefak dan eksibit. Dalam mencari solusi permasalahan yang diberikan guru memberikan penekanan bahwa peserta didik harus membuat produk hasil karyanya sebagai bentuk jawaban dari permasalahannya. Tujuan pembelajaran berbasis masalah. Setiap model pembelajaran mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Adapun tujuan model pembelajaran berbasis masalah adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan intelektual. Dengan demikian, jelas sudah bahwa adanya model pembelajaran berbasis masalah ini membuat peserta didik terlatih untuk berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Lanjutnya, peran orang dewasa. Dengan memerankan profesi orang dewasa, diharapkan peserta didik mampu mengenalkan dan mengobservasi peran-peran tersebut untuk bersosialisasi dengan masyarakat di kehidupan nyata. Belajar mandiri. Model pembelajaran berbasis masalah mengajarkan anak untuk belajar mandiri. Guru tidak menjelaskan ide-ide atau pengetahuan kepada peserta didik dan akan tetapi lebih kepada meminta mereka untuk menyelesaikan masalah autentik yang diberikan dengan menggunakan cara mereka sendiri. Teori-teori yang terkait dengan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, John Dewey dan kelas demokrasi yang berorientasi masalah sangat peduli terhadap pembelajaran di kelas yang meminta peserta didik untuk senantiasa terlibat menyelesaikan masalah-masalah dengan melakukan investigasi atau penyelidikan. Yang kedua, Piaget. Ini menurut dia, keterampilan memecahkan masalah tidak dapat diajarkan langsung. Solusi masalah harus ditemukan dan diciptakan oleh setiap siswa. Eksperimentasi dan penemuan ini penting bagi perkembangan keterampilan pemecahan masalah. Pada dasarnya, Vygotsky juga menekankan pada interaksi sosial yang sangat bermanfaat untuk memunculkan pertukaran ide-ide baru antara sesama peserta didik. Teori yang selanjutnya, Brunner dan pembelajaran penemuannya. Menurut Brunner, pembelajaran penemuan adalah suatu model pengarahan yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide-ide dari suatu disiplin ilmu. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Kelebihannya pertama, para siswa memperoleh pengalaman praktis baik di laboratorium maupun di lapangan. Yang kedua, kegiatan belajar lebih menarik sebab tidak terkait dalam kelas, tetapi juga di luar kelas sehingga tidak membosankan.
Yang ketiga, bahan pengajaran lebih dihayati dan dipahami oleh para siswa sebab teori disertai praktek. Selanjutnya, siswa dapat belajar dari berbagai sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga memperoleh pengalaman yang lebih kaya. Yang kelima, interaksi sosial antara siswa lebih baik dikembangkan sebab hampir setiap langkah dalam model pembelajaran ini ada dalam situasi kelompok. Kekurangan model pembelajaran berbasis masalah yaitu pertama, menuntut sumber-sumber dan sarana belajar yang cukup, termasuk waktu untuk kegiatan belajar siswa. Yang selanjutnya, jika kegiatan tidak dikontrol dan dikendalikan oleh guru, kegiatan belajar siswa bisa membawa resiko yang merugikan. Selanjutnya, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Selanjutnya, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Selanjutnya, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.